Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam acara atau program baru di GBI Sari Bumi Indah dengan nama SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Program ini lahir dari doa saya, saudaraku, untuk memberi makan secara rohani jemaat Tuhan yang ada di GBI Sari Bumi Indah. Saya percaya ini bisa juga menjadi berkat buat jemaat-jemaat lainnya yang menonton acara ini atau program ini. Baik saudara, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita, saudara. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat keempat, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tema firman Tuhan yang saya bagikan dari pembacaan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 ini adalah dua jalan menurut kitab Mazmur. Nah, jalan yang pertama saudaraku adalah jalan orang benar. Nah, jalan orang benar cirinya saudaraku di dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Yang pertama itu, orang benar itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, orang benar itu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, orang benar itu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan yang keempat, saudaraku, orang benar itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesimpulannya saudaraku, jalan orang benar itu adalah jalan yang dibimbing, dipimpin oleh Tuhan lewat firman-Nya. Karena itu saudaraku, beri dirimu dipimpin, dituntun oleh Tuhan lewat firman-Nya setiap hari. Kalau engkau dituntun, dibimbing oleh Tuhan dan firman setiap hari, engkau sedang ada di jalan orang benar. Dan saudaraku, Alkitab kasih tahu, jalan orang benar itu membawa kepada keberhasilan. Apa saja diperbuatnya dikatakan oleh Alkitab berhasil. Bukan berarti tidak ada masalah loh. Karena Alkitab bilang begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Saudara, pohon di tepi aliran air itu, saudaraku, pasti juga kena panas. Nah, orang percaya juga pasti kena persoalan. Tetapi saudaraku, persoalan tidak membuat dia gagal. Justru dia akan bisa mengatasi persoalan itu. Dia akan berhasil di dalam segala yang dia jalani dan dia hadapi. Dan saudaraku, jalan orang benar itu menuntun kepada kehidupan yang kekal. Nah, jalan yang kedua saudaraku menurut kitab Mazmur ini adalah jalan orang fasik. Cirinya kebalikan dari jalan orang benar tadi. Ciri jalan orang fasik itu yang pertama itu saudaraku, berjalan menurut nasihat orang fasik. Ciri yang kedua saudaraku, berdiri di jalan orang berdosa. Ciri yang ketiga saudara yang dikasih Tuhan, duduk dalam kumpulan pencemooh. Ciri yang keempat saudara yang dikasih Tuhan, tidak suka kepada Taurat Tuhan dan tidak suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya saudaraku, hidupnya dituntun, dipimpin oleh kekuatannya sendiri, dipimpin, dituntun oleh nasihat orang berdosa, sehingga dia ada di dalam kehidupan berdosa.
dia nggak suka kepada firman Tuhan, nggak suka merenungkan firman Tuhan. Dan saudaraku, hasilnya saudara yang dikasih Tuhan, dia itu nggak punya tujuan yang pasti. Dikatakan gini, ayat keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, tidak punya tujuan yang pasti. Dan ending-endingnya saudaraku adalah kehancuran dan kebinasaan. Ayat ke-6 dikatakan gini, jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Saya berdoa biar saudara memilih jalan orang benar, sehingga hidupmu berhasil diberkati Tuhan. Doa saya buat saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Dan di akhir ini saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara jemaat Tuhan yang sakit, taruh tangan kananmu di dadamu. Kalau ada yang punya persoalan, pergumulan, taruh juga tangan kananmu di dadamu. Nanti saya mau berdoa, saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja melawat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kamu berdoa bagi jemaatmu, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Bapa, kalau ada di antara mereka yang sakit, ulurkan tanganmu yang penuh kuasa itu, menjamah umatmu yang sakit. Dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, umatmu disembuhkan oleh Tuhan. Terimalah kuasa kesembuhan turun atasmu Bapak Ibu Saudara. Dan hamba berdoa bagi umat Tuhan yang mengalami persoalan, pergumulan, kesusahan hidup. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat, berikan mereka jalan keluar, supaya mereka dapat menanggungnya. Berikan mereka mujizat-Mu ya Tuhan, supaya mereka semakin mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang menjadi sumber pertolongan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, acara kita atau program kita sudah selesai. Tetap semangat. Salam sepakat. Tuhan memberkati.